Mati ya. Saya dulu, jangan kemana-mana dulu. Cek. Apa tadi permasalahan SDM ya? Jadi kalau menurut rekan-rekan semua, HRD itu apalah fungsinya dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Coba lo. Hah? Apa? Coba kira-kira dari Bu Rega. Fungsi Departemen HRD dalam sebuah perusahaan kira-kira apalah yang menurut iya, ini nggak usah bicara job desk lah, yang ditangkap aja kira-kira apa? Pertama kebutuhan. Kedua, biasanya HRD itu jabatan untuk bisa karyawan sama Pak Bos biasanya gitu. Oke. Oke. Nah, berarti di anggapan kita kan HRD kerjanya enak kali gitu kan, rekrut, menggaji orang, selesai gitu kan. Mana tahu gitu kan, tinggal merekrut kemudian ngurus gaji orang gitu kan, selesai. Jadi secara apa ya kita katakannya, secara beban semua itu ada pada HRD dalam mengelola SDM ya, dalam sebuah organisasi, perusahaan atau organisasi apapun. Maka dalam hal ini kalau kita berkaca kepada teori ya, SDM itu adalah sebuah aset dalam sebuah organisasi ya, aset dalam sebuah organisasi. Kalau dia istilahnya aset dalam akuntansi, apa itu aset? Ya kan, akun ataupun aspek yang perlu diperhatikan, ya kan, namanya aset. Mobil termasuk aset, tanah termasuk aset, bangunan termasuk aset. Kalau mobil yang kita katakan aset, supaya dia bisa berfungsi, bagaimana caranya? Dijaga, jangan sampai servis berkalanya lewat, betul kan? Itulah pengertian daripada aset. Kalau kita mau menganggap mobil itu aset. Tanah, jangan biarkan dia tumbuh semak belukar, ya kan? Ujung-ujungnya nanti dicaplok orang tanah kita, ya kan? Nggak ada tuannya dipikir orang. Rumah begitu juga, kosong aja, nggak ada penghuninya. Dikira orang nggak ada penghuninya, yang pemiliknya dijual orang, ya kan? Jadi secara teori, karena SDM itu adalah aset bagi perusahaan, disinilah peran serta HRD dalam mengelola SDM. Jadi jangan berpikiran simple, merekrut, menggaji, selesai. Ya, ada hal-hal lainnya dalam hal analisa, riset, ya. Itulah yang dilakukan dalam hal pemenuhan supaya mencapai yang diharapkan. Contoh kecilnya ya. Jadi kita sebelum ke prakteknya, jangan dulu kita mengabaikan teori. Orang belajar tanpa teori buta, ya kan? Kemudian kalau kita teori saja pun nggak ada gunanya, betul kan? Jadi teori sama praktek harus balance. Jadi nanti natu dia kalau praktek sama teori nggak dibalenskan. Apa natu? Not action, talk only, ya kan? Nah, dalam hal ini kalau yang saya amati di Abang Putra khususnya ya, hal-hal yang seperti menyangkut SDM ini sudah melalui pengkajian saya berdasarkan ilmu manajemen SDM yang saya miliki. Contoh kecil, dulu ada nggak karaokean setiap sore? Dulu ada nggak team building, ice breaking segala macam? Nggak ada. Tertekan nggak kerja zaman dulu? Tertekan. Disitulah saya berperan menganalisa, meriset apa yang dibutuhkan karyawan dalam hal menunjang produktivitas, kinerja, dan lain sebagainya. Saya nggak mau masuk ke praktek seperti yang disampaikan Bu Bintang, Bu Ana tadi ya. Yang dasar-dasar aja dulu, makanya saya bilang yang dasar-dasar aja dulu. Terlalu tinggi kita nanti bahas ini. Tengok aja hari ini, disiplin kita udah bagus nggak? 35 orang kita loh, 9 orang saya hitung nih nggak masuk. Yang saya lakukan hari demi hari di Abang Putra ini, ya,
Kembali lagi ke teori ya. Jadi kalau secara teori, kalau dia memahami manajemen SDM, ini udah makanan dia sehari-hari lah. Karena saya pun dulunya ketika mau menamatkan manajemen SDM itu harus membuat riset dulu. Nah, anak-anak kuliah pasti paham itu ya, tugas akhir. Kalau dia nggak buat riset, nggak akan lulus dia sama dosen pembimbingnya kan, sama universitas dia. Apa yang saya riset dulu? Ya pengaruh, apa-apa indikator yang mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, dalam hal ini itu yang saya lakukan juga secara prakteknya. Apa indikator kita, bagaimana kerja nyaman, ya kan? Bagaimana produktivitas kita sesuai harapan. Salah satunya seperti ini. Dulu ingat saya orang si Jupri, karaokean sembunyi-sembunyi nggak di gudang, betul kan? Betul Bu. Mau mengungkapkan ekspresi aja kalian sembunyi-sembunyi. Saya ajukan fasilitas karaoke supaya kalian apa? Refresh ketika selesai bekerja, ya kan? Pukul 17.30 kita tank untuk kegiatan rutin, ya kan, operasional. Silakan digunakan fasilitasnya untuk merefresh otak dan pikiran, ya kan? Harapan saya ini berbanding lurus harusnya, ya kan? Karena salah satu indikatornya saya lihat apa yang membuat lingkungan kerja supaya nyaman. Nah, kalau kalian pernah jalan-jalan ataupun melihat sebuah perusahaan yang maju, seperti di Google lah contohnya, disiapkan biliar, PlayStation, karaoke, full room gitu ya, betul nggak? Betul nggak? Yang diharapkan perusahaannya apa? Produktivitas. Caranya kalian bagaimana mencapai produktivitas terserah. Diberikan fleksibilitas, ya kan? Mau kalian work from home atau work from office. Nah, ya kan? Itu semua telah melalui indikator, melalui manajemen SDM. Ya. Jadi yang saya lihat saat ini, apa yang sudah saya lakukan untuk pemenuhan harapan sebagai kenyamanan contohnya ya, tidak berbanding lurus. Saya sudah ajukan di ACC macam sound system ini. Berapa nih Waibol sound systemnya? 25 juta ya. 25 juta ditarik untuk di AP1 ini khusus supaya apa? Karyawan nyaman dalam bekerja, ya kan? Tetapi yang saya lihat tidak berbanding lurus, nggak ada gunanya. Berarti ini kan kalau berdasarkan penelitian, hipotesis saya, diberikan fasilitas karaoke kepada karyawan dapat menunjang kenyamanan bekerja. Ternyata hasilnya mungkin negatif. Hipotesis saya nih, berarti hipotesis saya ditolak, ya kan? Nah, saya cari lagi nih, tidak berbanding lurusnya hipotesis saya untuk menunjang kenyamanan bekerja. Apalagi indikatornya? Itulah dia turun menurun. Jadi pertama sekali bagi seorang leader, jadi dalam hal ini HRD sehebat manapun, kalau tidak disupport dari leader masing-masing, nggak ada guna. Karena yang dioperasional bukan HRD. Ketika sudah direkrut, bekerja sama dengan leadernya, kembalinya lagi ke leadernya. Kalau mesti HRD juga yang terlibat, berarti setiap departemen harus ada HRD. Berapa departemen berarti segitulah HRD-nya ada. Efektif nggak kalau begitu? Enggak kan? Berapa divisi store? Berarti setiap divisi store harus ada HRD-nya. Tak pernah ada seperti itu polanya. Ibu Rega dulu di Indomaret, HRD ada nggak di tokonya? Nggak ada. Sebagai jembatan dari HRD ke toko siapa? Leadernya. Maka dalam hal ini perbaikan demi perbaikan sudah saya lakukan. Tapi impactnya itu belum terasa ataupun mungkin belum dipahami, ya kan, sama rekan-rekan sekalian. Jadi pertama caranya begini, lihat dulu. Jadi kalau kita mau pakai metode penelitian ilmiah ya, kita cari dulu dua variabelnya, variabel X sama variabel Y. Variabel Y apa yang mau kita cari ini, akar masalahnya.
Contoh, produktivitas atau disiplin kerja. Itu kita mau cari. Variabel Y-nya itu disiplin kerja. Itu udah konstan. Variabel terikat namanya kalau dalam metode penelitian. Kemudian cari lagi variabel X-nya apa? Variabel bebas. Artinya banyak ini mempengaruhi disiplin kan? Apakah rumahnya jauh, kendaraannya tidak ada, orangnya malas, apa lagi? Tidak ada semangat kerja. Nah, itu variabel-variabel X-nya atau variabel bebasnya. Kita uji lagi dari semua variabel bebas ini yang mana paling dominan untuk berpengaruh besar terhadap disiplin kerja. Ya, baru nanti ketemu, bisa diambil keputusan. Harus seperti ini untuk mendongkrak disiplin kerja. Nah, saat ini cobalah kita lihat berapa orang bulan Juni? 3 orang yang di-cut akibat disiplin. Divisi AP1 1 orang, divisi AP9 1 orang, divisi AP11 1 orang. Sebabnya simpel aja, disiplin. Udah sampai SP3. Kalau sudah sampai SP3 pun tidak digubris, yang lain ini kita mau pakai patokan apa? Coba dulu. SP1 itu temponya 6 bulan, SP2 6 bulan, tapi nggak sampai 6 bulan udah dibuat lagi, rutin setiap bulan. Jadi mau bagaimana lagi coba? Memberikan pemahaman untuk disiplin kerja. Nah, saya nggak mau pakai bahas disiplin kerja. Kok saya tunjukkan nanti pengaruh disiplin kerja, nanti panjang ini, luas ini. Contohnya aja ya, disiplin kerja itu. Dari disiplin kerja itu banyak manfaatnya nanti. Nah, itu aja dulu. Lihat sejauh mana kita bisa menerapkan atau menegakkan disiplin kerja itu. Oke? Nah, itu. Kemudian yang kedua, kalau untuk teknis kerja tadi, saya memberikan yang untuk masalah kasir itu, itulah dia. Saya mau beri contoh sebenarnya. Bisa diterapkan sama leader masing-masing. Jadi dalam manajemen itu ada yang namanya siklus continuous improvement. Ya kan? Kalau dalam teori Jepang Kaizen namanya. Oke? Nah, ini termasuk teori-teori continuous improvement. Apa itu? Perbaikan yang berkelanjutan. Ya. Nah, saya udah macam dosen ini nampaknya. Ya kan? Bu Dwi mau ngambil berapa SKS? Hah? Ya kan? Nah, yang namanya dalam siklus manajemen ada metode continuous improvement. Macam ini, banyak pakar ahli segala macam yang membuat turunan daripada continuous improvement. Kalau di Jepang namanya Kaizen. Bagaimana setiap temuan yang dia anggap itu potensi kejelekan, keburukan ataupun yang membuat menghambat produktivitas perusahaan, dia akan kembangkan untuk menjadi minim. Itulah dia menjadi perbaikan yang berkelanjutan. Secara umum yang dipakai apa? PDCA. Planning, plan, do, P-nya plan, D, do, C-nya check, A-nya action. Ada saya share kemarin kan? Yang di perbaikan untuk yang di kasir nih, apa rencananya? Saya akan ajukan penambahan salary-nya khusus untuk di sini. Rencananya, ya, supaya apa? Membangkitkan motivasi scanner ataupun nanti yang akan kita tetapkan yang definitif siapa di situ, ya. Pertama kan saya rombak tuh. Saya rombak nanti departemen A, orangnya, ya, yang betul-betul kompeten. Kemudian saya isi nanti dengan pengajuan salary-nya. Supaya apa? Lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Karena kita kan mau itu departemen A ini bertanggung jawab penuh pengeluaran barang, ya kan? Untuk mendukung dia, memotivasi dia supaya bertanggung jawab, tentu harus ada motivasi-motivasi yang kita berikan. Salah satu melalui duit, ya kan? Oke? Nah, dunya apa di situ saya buat? Saya buat koreksi terhadap pelatihannya. Udah berapa minggu? Ada berapa hari Bu Nisa? Kita training fokus di kasir sama scanner? 4 hari. Nah, tuh.
Habis dari rencana saya lakukan langsung kan training khusus di ruang meeting. Oke? Ada nggak dia ditempatkan langsung di bekerja? Nggak ada. Supaya matang dia dulu di sana. Ya, supaya matang dia dulu di sana, terbiasa dan dia tidak gago. Kesalahan kita hari ini apa? Meminta manpower tanpa planning, ya, tanpa planning, tanpa persiapan, langsung minta ditempatkan. Alas siapa? Macam begitu. Jadi kalau pola yang baik itu ada masa training juga, yang tadi masa probation 3 bulan, ada lagi dia di training di HO-nya maksimal 2 minggu. Itulah dia teori plus praktek. Rata-rata seperti itu. Tenaga penjual pun begitu. Bukan hanya tenaga yang berhubungan dengan praktek pekerjaan yang secara teknis. Tenaga penjual dilatih dia ngomong tiap hari. SPG ya, dilatih dia selama 2 minggu ngomong. Ketika dia ditempatkan, udah siap dia. Nah itu kalau mau pola rekrutmen dan training yang sesuai disiplin ilmunya itu. Kemudian apa? Ceknya apa? Saya buat kemarin di laporan itu. Saya akan pantau terus ini, ya. Ketika nanti misalkan dia dari pelatihan ditempatkan masih juga seperti itu misalnya, apalagi yang kurang. Kalau masih ada yang kurang kita benahi. Tapi kalau memang tidak ada yang kurang, nanti kita ambil actionnya. Actionnya apa? Adakah alur kerja yang mau kita perbaiki, atau orangnya mau kita ganti, atau apa lagi? Nah itu dia. Habis itu apa lagi? Kembali lagi. Jadi siklus metode continuous improvement itu dia berputar. Dari satu case masalah yang kita ketemui, buat polanya planning, kerjakan, cek, amati, monitor, kemudian action. Lah jangan di actionnya nih kadang yang kita lupa. Tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya apa setelah kita sudah lalu ini semua? Kalau ada perbaikan, kembali lagi dia nanti. Setelah dari actionnya ini tadi, kita rencanakan lagi apa perubahannya untuk mendukung perbaikan itu. Ah, itu dia. Kalau kita mau bertumbuh, berkembang hari demi hari. Ya. Jadi dalam hal ini HRD bukan semata-mata rekrut, gaji ya. Nah, kedepannya ini pun banyak nanti yang akan dilakukan, terutama di riset secara nyata. Untuk apa itu riset itu? Dijadikan masukan kepada pemilik, pimpinan. Nah, tinggal lagi nanti actionnya, keputusannya tergantung pimpinan. Nah, dari Departemen HRD saat ini ada 3 orang, Anissa sama adik Pebi ya. Kebetulan kami ini semua manajemen SDM. Nanti kami akan berunding apa yang terbaik untuk mengelola SDM. Oke? Cukup kira-kira? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, mau atau tidak? Mau? Kalau memang mau, sama-sama kita berperan, ya kan? Bekerja sama untuk mencapai itu semua. Nah, menanggapi yang tadi maksud Bu Bintang, udah ada katanya pola kritik ataupun masukan terhadap teguran. Jadi yang saya tangkap begini. Nah, yang dicontohkan kemarin itu kan ada itu di surat edarannya, ya. Kalau misalkan rekan kita yang masih training ada kesalahan, kalau memang dia bukan atasannya, nggak usahlah negur-negur. Udah, nah, itulah maksud Bu Bintang. Supaya apa? Yang ini biarlah leadernya sendiri yang mengelola. Iya, betul, iya. Siapapun itu, bukan hanya, ya sebenarnya siapapun leadernya, supervisor ya, termasuk ya, bukan hanya leader untuk departemen dia masing-masing sebenarnya. Ya, cakupan sebagai leader tuh ya satu toko inilah gitu kan. Cuman ketika misalkan dalam hal kritik terhadap satu departemen yang bukan anaknya langsung begitu ya, coba dulu koordinasi aja.
Kemudian untuk rekan-rekan yang lain yang bukan leader, ya, selevel gitu, nggak usah masukin yang bukan ranahnya. Itu nanti akan menambah kisruh, masalah. Kalaupun mau dikasih masukan, sampaikan ke leadernya. Bu, tadi saya jumpain si Anu begini, kerjaan saya jadi nggak capai, Bu, berimbas ke saya. Nah, yang memarahi ataupun yang memberikan teguran nanti biar leadernya, ya. Nah, yang perlu kita pahami, namanya orang masih training. Ada anak-anak lahir langsung bisa lari? Hah? Ada? Oe katanya langsung lompat-lompat dia. Ada? Nggak ada. Jadi anak-anak yang masih baru lahir kan berevolusi, bukan berevolusi. Evolusi itu apa? Bertahap dia. Dari orok, bayi, apa lagi? Balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Kalau revolusi dari orok langsung dewasa, kan nggak mungkin. Betul ya? Nggak ada manusia yang berevolusi, yang ada berevolusi. Oke? Cukup ya kira-kira ya? Nah, ini semua kan dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang positif. Ada surat edarannya, ada etikanya, adabnya, cara menyampaikannya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu semua harapannya bisa kita lakukan bersama-sama. Cukup? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang tepat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pekerjaan kita hari ini lancar tanpa ada kendala, target yang diberikan dapat tercapai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.